Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Bahtiar dari kelas PTIKH Angkatan 2022. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Asriyadi SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Nah, kali ini saya akan menjelaskan beberapa poin materi terkait dengan UTS dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Nah, adapun poin materi yang akan dibahas, ada 6 poin pembahasan. Yang pertama adalah hakikat dan urgensi identitas nasional. Yang kedua, dinamika dan tantangan identitas nasional. Yang ketiga, hakikat dan urgensi integrasi nasional. Yang keempat, dinamika dan tantangan integrasi nasional. Kelima, hakikat dan urgensi konstitusi negara Indonesia. Dan yang keenam, dinamika dan tantangan konstitusi negara Indonesia. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu hakikat dan urgensi identitas nasional. Hakikat identitas nasional. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakannya dengan bangsa yang lain. Artinya bahwa setiap negara memiliki ciri khas dan karakteristik yang berbeda sehingga menjadi penciri dan pembeda dengan negara yang lainnya. Nah, apa sih identitas nasional itu? Misalnya, kita mengambil contoh dari identitas nasional Indonesia, seperti bendera merah putih, bahasa Indonesia, lambang negara Garuda Pancasila, lagu kebangsaan, semboyan Bhinneka Tunggal Ika, kebudayaan bangsa dan daerah, NKRI, falsafah hidup bangsa, Pancasila, dan konstitusi negara, Undang-Undang Dasar. Nah, semua identitas tersebut adalah ciri dari bangsa Indonesia yang membedakannya dengan bangsa yang lain. Selanjutnya, pentingnya identitas nasional bagi bangsa Indonesia. Nah, tentunya identitas nasional sangatlah penting karena semua identitas nasional yang ada di Indonesia melambangkan ciri khas dari dan jati diri bangsa Indonesia itu sendiri sebagai sebuah negara. Nah, secara historis, identitas nasional ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat sebagai bangsa yang sedang dijajah pada masa itu yang dikenal dengan masa kebangkitan bangsa pada tahun 1908. Sementara itu, secara sosiologis, identitas nasional terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah, baik perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan Indonesia. Dan secara politis, beberapa bentuk identitas nasional Indonesia menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa yang membedakan bangsa Indonesia itu sendiri dengan bangsa yang lain. Nah, materi yang kedua yaitu dinamika dan tantangan identitas nasional. Apa itu dinamika dan tantangan? Dinamika adalah sebuah perubahan yang terjadi pada suatu hal yang menyebabkan sebuah dampak tertentu. Sedangkan tantangan adalah suatu hal yang tanpa diadakan akan ada dengan sendirinya yang harus disikapi dan dicari solusinya. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, tantangan dalam mempertahankan identitas nasional ada 3 poin. Yang pertama adalah lunturnya nilai-nilai luhur di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai luhur tersebut, misalnya nilai kebersamaan, nilai gotong royong, saling tolong menolong, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila belum sepenuhnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya bahwa nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, musyawarah, dan nilai keadilan itu belum sepenuhnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya adalah memudarnya rasa nasionalisme dan patriotisme atau rasa kecintaan kita terhadap tanah air Indonesia. Nah, bertolak dari hal tersebut, ada beberapa upaya yang dapat mempertahankan identitas nasional. Yang pertama yaitu mempererat persatuan dan kesatuan dengan tetap menjaga silaturahmi dengan sesama dan tidak bersifat individualisme. Yang kedua,
mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengembangkan rasa nasionalisme dan patriotisme dan melakukan usaha bela negara. Nah, sehubungan dengan usaha bela negara telah lebih lanjut dijelaskan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Pasal 27 ayat 3 bahwasanya setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Baik, ke materi selanjutnya yaitu hakikat dan urgensi integrasi nasional. Hakikat integrasi nasional. Hakikat integrasi nasional bisa dipandang melalui melalui dua pandangan berbeda, yaitu secara politis dan secara antropologis. Secara politis, integrasi nasional berarti pernyataan atau penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Sedangkan secara antropologis, integrasi nasional berarti proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda, sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Sehingga bisa disimpulkan bahwa integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai kelompok masyarakat menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, menurut Ramlan Surbakti sendiri, integrasi nasional merupakan proses penyatuan berbagai sosial budaya dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu identitas nasional. Nah, mengapa identitas nasional itu diperlukan? Tentunya identitas nasional ini sangat diperlukan oleh bangsa dan negara, terutama atau terkhusus bangsa Indonesia, karena dari integrasi nasional dapat mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia sehingga mencegah terjadinya konflik dikarenakan berbagai perbedaan yang ada. Seperti kita ketahui bersama bahwa Indonesia adalah negara yang majemuk, negara yang sangat beragam, terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, dan itu adalah salah satu pemicu terjadinya konflik. Selanjutnya, jenis-jenis integrasi itu sendiri ada integrasi politik, integrasi ekonomi, dan integrasi sosial budaya. Integrasi politik sendiri adalah proses penyatuan masyarakat dalam sistem politik tertentu, sedangkan integrasi ekonomi adalah suatu sikap saling ketergantungan antar daerah demi memenuhi kebutuhan rakyatnya sendiri. Dan integrasi sosial budaya adalah proses penyatuan berbagai unsur-unsur budaya dalam kehidupan masyarakat. Baik, ke materi selanjutnya yaitu dinamika dan tantangan integrasi nasional. Nah, ada beberapa faktor pembentuk integrasi nasional, yaitu adanya rasa senasib dan seperjuangan akibat faktor sejarah, adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara yaitu Garuda Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya rasa nasionalisme, dan adanya semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi keagamaan yang kuat. Nah, beberapa poin atau hal tersebut adalah faktor pembentuk integrasi nasional. Nah, di samping itu ada beberapa tantangan dalam membangun integrasi nasional itu sendiri. Tantangan tersebut datang dari dimensi horizontal dan dimensi vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang dihadapi berkaitan dengan perbedaan suku, agama, ras, dan geografi atau letak wilayah. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada berupa celah perbedaan atau kesenjangan pendidikan antara masyarakat perkotaan dan pedesaan, di mana hal tersebut kerap kali terjadi terjadi rasa iri terhadap pendidikan atau sistem pendidikan yang ada di perkotaan. Dan selanjutnya adalah upaya mempertahankan integrasi nasional itu sendiri. Ada 3 poin. Yang pertama, saling menghargai perbedaan yang ada. Selanjutnya, meningkatkan rasa toleransi antar suku, agama, dan budaya. Dan ikut serta dalam kegiatan kemasyarakatan, misalnya kegiatan bersih-bersih lingkungan, gotong royong, kebersamaan, saling menolong, dan lain sebagainya. Baik, kita lanjut lagi ke materi kelima ya.
Hakikat dan urgensi Konstitusi Negara Indonesia. Hakikat Konstitusi. Konstitusi adalah seperangkat aturan dasar dan berbagai ketentuan untuk mengatur fungsi serta struktur lembaga pemerintah. Menurut K.C. Ware, konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan satu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur pemerintahan suatu negara. Nah, konstitusi sendiri memiliki beberapa fungsi. Yang pertama sebagai landasan konstitusionalisme, sebagai landasan penyelenggaraan negara yang dijunjung tinggi oleh semua warga negara, yang tentunya dimaksud di sini adalah warga negara Indonesia, menjamin hak-hak asasi warga negara dan untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak semena-mena. Nah, apa sih pentingnya konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Konstitusi sangatlah penting dan diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara, membagi kekuasaan negara, dan memberi jaminan HAM bagi warga negaranya. Secara historis, perjuangan dan penegakan hak-hak dasar manusia yang berujung pada penyusunan konstitusi negara. Secara sosiologis, konstitusi menjamin hak-hak dasar warga negara, dan secara politik, undang-undang dasar membatasi dan mengendalikan kekuasaan politik. Baik, kita melangkah ke materi ke-6 atau materi terakhir, yaitu dinamika dan tantangan konstitusi negara Indonesia. Nah, di sini kita lihat bahwa konstitusi itu terus berubah. Bisa dilihat di dinamikanya, di mana dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 masa kemerdekaan, Konstitusi RIS 1949, Undang-Undang Dasar Sementara 1950, Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 Orde Lama, sampai Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 masa Orde Baru 1996 sampai 1998. Nah, penyebab terjadinya perubahan-perubahan tersebut karena adanya perubahan keadaan serta perubahan kebutuhan dan kepentingan sehingga menyebabkan perubahan konstitusi. Nah, ada beberapa tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu banyak pejabat yang korupsi, banyak rakyat yang tidak ikut andil dalam pemilu, masih banyak ketidakadilan dalam hukum, masih banyak masyarakat yang intoleran terhadap perbedaan-perbedaan yang ada. Nah, di sini kita lihat bahwa tata urutan peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, bahwa tata urutan peraturan perundang-undangan dimulai dari Undang-Undang Dasar 1945 sebagai tata peraturan tertinggi, selanjutnya Undang-Undang setiap peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, Kepres, dan peraturan daerah. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, diawali dengan Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR, Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, Perpres, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten atau kota. Nah, ada upaya yang bisa dilakukan untuk mempertahankan konstitusi negara, yaitu menerapkan sikap konstitusi dalam kehidupan sehari-hari, seperti mengakui dan menghargai hak-hak asasi orang lain, mematuhi serta menaati peraturan yang berlaku, baik peraturan lalu lintas, misalnya dalam kehidupan sehari-hari ya, baik peraturan lalu lintas, peraturan yang ada di sekolah, di kampus, dan lain-lain, serta tidak main hakim sendiri. Baiklah, itulah pemaparan materi dari saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.